Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya di sebelah saya. Malam ini kita menyiapkan satu buah cerita yang misteri sebenarnya. Bisa jadi cerita Horor juga. Yang apa Kang Surya? Yang horor menyeramkan kayaknya Pak Jack. Saya sendiri nggak berani ngomong sebenarnya, karena ini sebenarnya kisah yang dialami sendiri oleh narasumber. Iya, dan kemudian diceritakan ke saya. Sebenarnya ini cerita yang sudah sangat lama ini Pak Jack. Terjadi kira-kira pertengahan atau awal-awal 90-an lah. Saya masih kecil waktu itu. Oke. Nah, ini cerita ini berkisar tentang seputar horor di sebuah rumah sakit. Iya, betul sekali Pak Jack. Oke, Kang Surya bisa dimulai ceritanya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sambil sedikit berkisah. Sebenarnya ini cerita yang sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun. Sebenarnya ya saya agak ragu juga mau ngangkat. Tapi setelah saya ingat-ingat kayaknya ya cukup menarik lah. Ini kisah antara tahun berapa ini kira-kira Kang? Kira-kira ini tahun pertengahan 90-an Pak Jack. Saya masih sekolah, masih kecil. Ya, jadi ceritanya begini. Waktu itu saya ada family yang kebetulan sedang sakit ya. Sakitnya ya memang tidak terlalu berat sih. Mungkin harus menginap di rumah sakit kira-kira 3 sampai 4 harian. Nah, pada waktu itu kan kalau tahun-tahun segitu ya sebenarnya anak-anak kan juga nggak boleh berkunjung ke rumah sakit. Kalau zaman dulu itu memang nggak boleh sekali. Nah, tapi ya karena waktu itu kebetulan sudah sekolah lagi, pulang sekolah, kemudian ada kabar family yang sakit, ya otomatis saya pun ikut nunut untuk menjenguk ke sana gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan di tahun-tahun segitu kan rumah sakit di kota-kota kecil di seperti sekitaran Jawa Timur itu ya standar sekali lah. Jadi mungkin tidak semewah yang kota-kota besar ya. Jadi kalaupun ada tempat bangsal rawat inap, termasuk juga pavilion, itu semua ya bangunan-bangunan tempo dulu lah. Bangunan tahun 70-an, tahun 60-an, bahkan masih ada beberapa bangunan itu yang memang peninggalan Belanda. Nah, pada waktu itu family saya setelah dicek kondisinya di UGD itu sepertinya disarankan untuk rawat inap gitu. Nah, sebenarnya ya rawat inap waktu itu yang tersedia banyak sih, tapi karena jumlah pasien yang juga cukup banyak waktu itu, akhirnya terpaksa harus menginap di pavilion. Jadi posisinya itu di salah satu ujung rumah sakit yang memang agak jauh, tapi dikelilingi oleh taman dan juga pepohonan. Ya, kalau saya sih dengan kondisi zaman dulu ya, kalau saya membayangkan ya memang cukup merinding juga melihat kondisi bangunan-bangunan yang klasik gitu ya. Kalau zaman dulu sih identik dengan warna putih dan genteng-gentengnya yang berwarna terakota, mungkin ya itulah rumah sakit. Tapi mungkin kalau saya membayangkannya sekarang ya merinding kalau melihat bangunan seperti itu Pak Jack. Identik dengan klasik sekali. Nah, waktu itu karena sudah dipastikan harus menginap di pavilion, ya kami pun sambil menunggu berpindah dari IGD ke pavilion itu sambil membawa barang-barangnya yang untuk menginap nanti. Kalau dulu mungkin istilahnya sakit itu ya langsung mau ke pavilion itu barang-barangnya dibawa dulu, pasiennya masih menyusul. Jadi ditunjukkan dulu sama perawatnya nanti pavilionnya di mana, nanti rawat inap di mana, pasiennya masih kemudian menyusul dengan gerobak dorongnya
ranjang dorongnya di rumah sakit itu ya. Nah, pada waktu itu saya dan beberapa famili saya yang sudah dewasa, paman saya juga, akhirnya duluan meluncur sambil menuju ke arah pavilion mungkin untuk ditunjukkan ruangannya yang mana. Nah, di rumah sakit itu ada bangunan pavilion itu memang kalau dulu itu bentuknya terpisah-pisah sendiri gitu Pak Jack. Jadi ada satu atap seperti satu rumah sendiri gitu, terpisah-pisah. Jarak antara bangunan satu dengan yang lain itu paling ya kira-kira ada 6-10 meteran lah. Jadi dalam satu unit pavilion itu ada ruangan mungkin seukuran 4x6 atau 4x7 gitu. Ada 2 bed, 2 ranjang untuk pasien, dan satu itu khusus untuk kamar mandi. Jadi ada area kamar mandinya di dalam pavilion. Ya mungkin kalau zaman dulu itu ngelihatnya itu ya kayak di cottage gitu mungkin Pak Jack ya, kalau bayangan saya waktu itu. Tapi ya kalau mungkin orang yang sakit dan keluarga yang sakit, bayangannya ya sudah harus menginap istirahat gitu. Jadi ya dengan bentuk-bentuk seperti itu mungkin ya kalau kondisi pagi atau siang mungkin seperti menarik, mungkin kalau sekarang seperti cottage seperti yang saya katakan tadi. Tapi ya karena waktu itu bayangan saya yang lihat keluar di situ banyak hamparan rumput, taman, terus ada beberapa pepohonan yang berukuran besar, pohon mangga, terus pohon rindang lainnya. Kadang-kadang juga kalau malam mungkin ya baru terasa suasananya gitu. Nah, akhirnya kami pun masuk ke salah satu pavilion yang kebetulan posisinya itu di tengah Pak Jack. Jadi ada 3 bangunan berjajar, kebetulan yang di tengah dia itu terpisah dengan gedung bangunan rumah yang lain gitu. Nah, hanya dihubungkan oleh teras dan selasar. Nah, ketika kami diantar oleh perawat ke sana, ternyata di dalam ruang itu, pavilion itu sudah ada pasien lain. Jadi ya seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, terus sama ditunggui oleh bapak-bapak suaminya yang sudah sepuh juga, katanya baru saja pensiun, terus ibunya itu sakit gitu, dan katanya baru 2 hari menginap di situ, dan hari ini adalah malam ketiga katanya. Ya akhirnya setelah kami masuk ngobrol-ngobrol sebentar, ya ternyata bapak ibu itu posisinya itu di ranjang yang bagian dalam. Jadi yang kan ada 2 ranjang dari pintu masuk kamar itu ya Pak Jaya, satu yang berdekatan dengan jendela, satu lagi di baliknya itu hanya dibatasi oleh semacam kayak pembatas korden gitu, yang ada tiang penyangganya itu bisa digeser-geser. Terus setelah itu baru area kamar mandi 2 meter kali 3 meter, itu cukup lapang juga sih, jadi orang dengan kursi roda pun bisa masuk. Nah, kami pun bertemu beliau ya sekedar basa-basi sambil bertanya sakit apa, siapa yang sakit, ya pertanyaan-pertanyaan wajar lah. Terus tinggalnya di mana, terus kerja apa. Ya akhirnya pembicaraan pun sambil menunggu famili saya diantar dari UGD. Ya beliau sempat nyeleduk sih. Waktu itu saya sama paman saya, dia sempat bercerita, ya kok ndak kok ndak di dekatnya jendela saja, kan enak posisinya bisa ngelihat pemandangan, tanya paman saya. Dia cuma jawab, iya kemarin di situ, cuman ya ini ibunya pengen dekat kamar mandi, alasannya gitu, biar enak kalau mau ke belakang mau kamar mandi. Oh iya, akhirnya ya bahasanya berlanjut sampai akhirnya famili saya yang sakit itu datang, kemudian juga ditempatkan di bed yang kebetulan ranjangnya itu berdekatan dengan jendela. Jadi jendela itu cukup luas juga sih, cukup lapang. Dari jendela itu dari posisi tinggi sampai bawah itu cukup lebar. Jadi posisi yang bagian bawahnya itu untuk temboknya itu hanya kira-kira 60 cm itu Pak. Jadi dari atas sampai bawah itu full jendela. Kemudian juga ada korden, tapi kordennya itu transparan gitu. Ya sebenarnya kalau pasien di posisi dekat jendela nyaman juga sih, udara dapat, terus
view pemandangan keluar juga lihat taman dan tanaman-tanaman rindang itu juga lumayan enak, lapang pemandangannya. Nah cuman waktu itu ya kebetulan karena beliaunya mungkin hari pertama dan kedua mungkin sudah mencoba di depan, sekarang mungkin pengen dekat kamar mandi gitu. Akhirnya beliau pun mengajak saya dan paman saya duduk-duduk di depan. Nah pada saat itu setelah semua sudah beristirahat, kondisinya masih siang itu Pak Jack ya, jadi ya beliau itu nyeleduk bercerita gitu, pengalaman sekaligus alasan kenapa kok dia milih area yang dekat kamar mandi gitu. Jadi dia bercerita, sebenarnya saya kemarin itu hari pertama itu sudah di area depan ini, cuman ya nggak tahu kok kayaknya suasananya nggak enak, akhirnya minta pindah ke belakang ibunya. Oh gitu, kenapa ya Pak, tanya paman saya. Jadi gini, hari pertama itu mereka kan masuk ke dalam pavilion itu sudah sore menjelang petang gitu. Nah kebetulan waktu itu ada anak-anaknya sama mungkin keluarganya itu ikut mengantarkan. Setelah semua dipersiapkan, setelah semua selesai, mereka pamitan pulang. Nah ketika kondisi sudah malam itu si ibu ini kok ketika tidur itu kok berkali-kali itu memanggil, Pak ini kok di depan seperti ada orang di teras, padahal di depan nggak ada apa-apa. Nggak ada Bu, ya mungkin bayangannya biasa, mungkin orang sakit malam pertama nginep di rumah sakit mesti ada mungkin bayangan atau perasaannya yang tidak nyaman, jadi bapaknya ini cuek aja. Akhirnya ketika sudah menjelang malam jam 11 ke atas itu lampu di dalam ruang pavilion kan dimatikan. Nah akhirnya sang bapak ini pun tidur, tapi kok tiba-tiba istrinya bangun sambil ikut bangunkan dia. Di depan kok ada orang ya Pak. Nah bapaknya ini juga ikut terjaga karena kondisi di dalam ruangan kamar itu kan gelap ya, lampunya dimatikan. Sementara di teras itu ada lampu lampu neon TL itu Pak Jack, itu masih menyala terang. Lah lamat-lamat dari posisi kelambu transparan kordennya itu di teras depannya pavilion itu ada tempat duduk, itu kok ada sesosok orang yang duduk gitu, bayangannya saja. Dan kalau dari posturnya itu kok besar banget, terus posturnya kayaknya laki-laki itu. Dia diem saja. Akhirnya kan bapak ini mungkin ini penunggu yang pasien sebelah mungkin, atau karena mungkin di sebelah kursinya dipakai saudaranya yang lain, akhirnya pindah ke teras kita. Tapi ibunya juga berpikir, ya kan Pak nggak enak juga di depan pas gini ya, nggak nyaman, takutnya nanti orangnya ngintip atau apa. Si ibu ini merasa privasinya tidak nyaman gitu. Apalagi sosok itu kayaknya asik merokok gitu, jadi kelihatan seperti ada nyala api kecil gitu, kemudian ada asap rokok keluar gitu. Karena mungkin merasa istrinya terganggu karena orang di depan ini merokok, bapak-bapak ini mungkin ya sekedar basa-basi lah, mungkin menyapa. Lagi pula juga malam-malam mungkin si tamu ini yang lagi duduk-duduk di teras ini lagi butuh teman ngobrol gitu. Akhirnya si bapak ini pun berinisiatif keluar. Jadi dia membuka pintu ingin menyapa. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba saja sosok yang tadi ada bayangannya itu langsung hilang. Sama sekali tidak ada orang yang duduk di teras. Tahu-tahu pas sudah hilang. Tapi anehnya di situ itu masih ada asap. Dan bapak ini merasa bahwa asap ini baunya bukan asap rokok, tapi asap seperti bau pembakaran sampah itu aja. Jadi ada kayak bau sampah yang sangat tidak enak sekali, dan itu dibakar jadi agak menusuk gitu ke hidung. Akhirnya karena merasa tidak enak bahwa ini
bukan bukan orang lagi. Si bapak ini pun akhirnya cuma diam, ditunggu sampai agak lama. Dilihat di pavilion yang sebelah kiri sepi, sunyi semua, tidak ada, mungkin keluarganya sudah tidur. Pavilion sebelah kanan juga sepi. Akhirnya bapak ini pun menutup pintu, menguncinya ya, kemudian berkata pada ibunya, ya Bu, mungkin ada yang lewat gitu. Loh, orangnya kok tiba-tiba hilang gitu. Iya, ya sudah, tidur aja, nggak usah dipikirkan gitu. Nah, karena si ibu ini sampai malam tidak bisa tidur dengan kondisi seperti itu, akhirnya si bapak ini pun inisiatif. Mereka itu malam itu juga menjelang pagi itu pindah tempat tidur ke area yang lebih dalam, jadi yang dekat dengan kamar mandi. Nah, itu pengalaman pertamanya bapak itu diceritakan ke kita. Lah, waktu itu paman saya pun juga heran, waduh, berarti ini di tempat tidurnya ke jendela ini, jangan-jangan nanti malam giliran saya ini, pikir paman saya gitu. Saya pun waktu itu kan masih cuma dengarkan aja. Ternyata bapak itu melanjutkan lagi ceritanya. Ya, itu masih malam pertama. Loh, berarti bapak sudah berapa hari di sini? Saya sudah, ini hari ketiga ini. Nah, tadi malam juga malah ada lagi yang bikin gak enak hati gitu. Loh, gimana ceritanya? Saya bertanya, tapi bertanya dalam hati. Saya tidak berani bertanya gimana ceritanya, karena saya sendiri sudah merinding gitu. Akhirnya bapak itu melanjutkan ceritanya. Jadi setelah kejadian malam pertama itu hari kedua mereka kan sudah pindah di area kamar yang bagian belakang. Ya, bayangan mereka ya perkara di teras nanti ada orang duduk, ada orang merokok, ada sosok apapun juga, mereka sudah bodoh amat, nggak peduli gitu. Yang penting sudah ketutup sama sekat pembatas yang dari kain itu. Jadi ya mereka bisa, kalaupun di luar ada ribut-ribut, ada gangguan, ya biarkan saja. Yang penting mereka nggak melihat gitulah bayangannya. Hari itu setelah ada beberapa saudara, ada famili juga, teman-teman yang berkunjung menjenguk, ketika malam ya tinggal bapak itu sendiri yang menjaga istrinya gitu. Nah, pada malam kedua ini mereka memang tidak ada bayangan apapun dengan apa yang dilihat di teras. Tapi ya ketika menjelang malam yang sama, ketika pukul 10 menjelang pukul 11, entah kenapa suasana di luar itu gerimis, Pak Jack. Jadi ya bapak ini merasa, wah ini pas gerimis juga kok perasaan saya tidak enak gitu. Akhirnya bapak ini ngecek lagi keluar, memastikan bahwa pintu-pintu terkunci, tertutup lah, terus jendela-jendela sudah tertutup semua. Pemandangan di luar itu hanya hanya gelap, taman yang rumput-rumput yang sudah basah kena air hujan, dan juga beberapa pohon mangga yang besar dengan rindang itu ya suasananya semakin mencekam sekali kalau kondisi hujan dengan bayangan pikiran yang seperti itu. Akhirnya bapak itu pun masuk, ngobrol dengan ibunya, ya berharap ya sudah istirahat saja, mungkin kondisinya di luar hujan, mungkin enak lah kalau buat istirahat gitu. Nah, lagi enak-enak bersiap untuk tidur, itu tiba-tiba itu mereka itu kedua-duanya ini sama-sama mendengar itu seperti suara ada anak kucing gitu, Pak Jack. Suara anak kucing itu yang mereka dengarnya itu dari dalam kamar mandi. Jadi kayaknya anak kucing yang kalaupun itu dalam kamar mandi mungkin entah terjepit entah apa gitu ya, suaranya itu lirih, tidak kencang. Jadi mungkin aduh, apa ada anak kucing masuk di bak mandi, karena kamar mandi rumah sakit zaman dulu kan juga bentuknya bak mandi ya. Si bapak ini pun berdiri ngecek ke kamar mandi, menyalakan lampu, suara itu hilang, dimatikan lagi. Akhirnya balik ke tempat istrinya, kayak kelihatan wajah istrinya sudah tegang, dan ada suara lagi itu dari luar, Pak Jack. Jadi suara anak kucing yang seperti kehujanan, kedinginan, terus minta pertolongan gitu. Mungkin seperti anak kucing yang dibuang induknya, dibuang orang pemiliknya, kemudian ditinggal induknya atau gimana. Ya akhirnya
Bapak ini pun berkata, sudah Bu, biarkan saja, ini kayaknya sama seperti yang kemarin mungkin. Entah kenapa kok kita banyak gangguan, sudah biarkan saja. Bapak ini cuma menghibur istrinya. Dan suara anak kucing itu terus menerus. Dari luar itu seolah-olah suara itu makin kencang, kemudian menghilang. Akhirnya bapak ibu ini pun terus berdoa sampai suara itu menghilang beneran. Nah, mereka pun akhirnya melihat jam sudah mendekati jam 12. Ya mungkin cuma sekedar mengganggu saja, sudah biarkan saja. Setelah itu mereka bersiap tidur, suara itu muncul kembali. Jadi suara itu muncul seperti anak kucing yang mengeong itu, kali ini lebih kencang di teras depan. Wah, ini apa beneran anak kucing atau bukan gitu. Ya sudah, biarkan saja. Tapi istrinya kan kayaknya kasihan gitu. Kasihan mungkin Pak, mungkin kalau enggak ya istilahnya diambil atau ditaruh mana gitu biar nggak kehujanan gitu. Tapi sang suami ini, bapaknya ini kayaknya sudah berpikir ini memang tidak normal gitu. Jadi ya dia pura-pura capek, tidur aja sudah, biarkan, nggak usah dipikirkan. Nah, lama-lama suara mengeong itu semakin aneh, seolah-olah bukan seperti anak kucing lagi Pak Jack. Jadi perlahan-lahan sayup-sayup itu suaranya itu seperti berubah antara mengeong tapi juga sekaligus suara bayi yang menangis. Jadi ada agak panjang gitu. Lah, saat itulah baru mereka berdua ini mulai bingung. Ini apa bener ya ada bayi di luar, kehujanan, kok tadi suara kucing sekarang suara bayi. Secara logika harusnya ya dengan kondisi seperti itu ya itu suatu yang tidak normal. Tapi entah kenapa perasaan bapak ini dan istrinya, beliau berdua itu malah berpikiran hal lain. Atau jangan-jangan ini ada ada orang melahirkan, harusnya untuk rawat yang ibu-ibu melahirkan tidak di sini, ini kan untuk penyakit yang bukan ibu melahirkan gitu ya. Akhirnya mereka pun terus kebingungan. Suara itu seperti suara bayi yang terus menangis di antara sela-sela gemericik gerimisnya hujan. Dan ketika mereka masih berpikir, jangan-jangan ini di luar ini sudah tidak beres ini, tiba-tiba di teras itu seperti ada suara orang yang jatuh Pak. Benda atau orang yang sesosok tubuh yang berat gitu jatuh berdebuk menimpa lantai. Jadi bruk gitu. Kok ada suara orang jatuh ya di luar. Tapi suara tangis bayi itu makin kencang. Akhirnya mereka berdua juga saling pandang, atau jangan-jangan ada keluarga familinya, keluarga yang sakit pasien di sebelah sambil bawa anak terjatuh karena hujan. Atau jangan-jangan di pavilion sebelah ini salah satunya ada yang tiba-tiba sakitnya kritis dan harus dibawa ke UGD sampai keluarganya panik sampai terjatuh gitu. Ya bayangan mereka berdua seperti itu. Akhirnya si ibu pun ya sudah Pak, dilihat aja, barangkali mungkin lagi perlu dibantu, atau mungkin pavilion sebelah, atau mungkin yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Akhirnya bapak itu merapikan pakaian. Suara itu masih terus ada, tapi dia ragu mau keluar. Itu dia pun perlahan bangkit dari tempat duduknya sambil berdiri gitu, ya antara ragu mau keluar atau enggak. Istrinya masih ya berharap, ya tolonglah dilihat ada apa di luar itu, karena suara tangis bayi itu masih ada dan diiringi tadi oleh suara orang jatuh di teras. Akhirnya bapak itu pun mencoba keluar perlahan gitu. Barulah ketika dia mau menuju pintu keluar, dia kan harus melewati sekat antara ranjang satu dengan ranjang yang dekat jendela. Tiba-tiba bapak ini berhenti tepat di perbatasan ranjang depan dengan ranjang tempat istrinya itu. Dia berpegangan pada railingnya sekat itu sambil memandang ke ranjang yang ranjang pasien yang dekat dengan jendela yang ditempati oleh famili saya.
yang dia bayangkan saat itu adalah guling itu tadi harusnya ada di bed. Kenapa sekarang bisa jatuh? Jatuh tepat di bawahnya ranjang, di samping. Dan suara itu mulai disadari oleh bapak itu. Suara itu keluar dari guling itu. Jadi bapak itu cuma terdiam. Dia mengurungkan niatnya untuk keluar. Karena dia sudah mendapat jawaban siapa yang mengeluarkan suara tangis bayi dan siapa yang tadi jatuh di depan itu. Dan tiba-tiba entah kenapa ya, guling itu sambil mengeluarkan suara tangis, guling itu seperti bergerak, Pak Jack. Bergerak bukan menggelinding atau apa, tapi apa ya, seperti beringsut-ingsut bergerak gitu. Persis seperti apa ya, sesosok mungkin seperti ulat gitu, ulat kecil yang biasanya kita lihat bergerak-gerak lucu gitu, tapi ini bentuknya seperti guling. Jadi guling itu bergerak, beringsut-ingsut, mungkin mengesot gitu ya, berjalan perlahan mendekati kakinya sambil menangis-nangis kayak mengeluarkan suara seperti tangisan anak bayi gitu. Ya akhirnya bapak ini pun terus berdoa. Dia terus memandang benda yang terus bergerak ke arah kakinya itu sambil berdoa, sambil mundur, kemudian ya mundur dia ke tempat tidur istrinya, berpegangan dengan tangan istrinya, mengajaknya untuk berdoa. Nah entah kenapa kemudian suara itu seperti sayup-sayup menghilang, dan guling itu pun terdiam di tempat suara tangis itu menghilang. Akhirnya bapak itu pun tidak bercerita kepada istrinya. Dia cuma bercerita, sudah di depan kayaknya yang sama seperti yang tadi malam gangguannya, cuman ganti orang menangis. Sudah biarkan saja gitu. Ya akhirnya sampai pagi pun syukurlah tidak ada gangguan, Pak Jack. Dan mereka cukup senang lah ada ada teman sekarang, walaupun istilahnya ya kalau orang sakit kan juga namanya musibah tapi ya ibaratnya kedatangan ada pasien lain, mereka setidaknya cukup terhibur gitu. Jadi gitu kisahnya, Pak Jack, kisah yang sebenarnya sudah cukup lama ini. Dan sebenarnya Kang Surya ya, saya pribadi punya pengalaman menginap di kamar itu. Ya, di rumah sakit yang sama. Di rumah sakit yang sama dan di kamar yang sama. Nah, tapi waktu itu pengalaman saya di tahun sekitar 96-97 kalau nggak salah. Waktu itu saya masih SMP dan ada sedikit kecelakaan dan sehingga saya harus menginap di pavilion nomor 2 itu. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Barangkali ada kisah yang mungkin nggak ada. Tapi saya pernah menginap di tempat itu. Oh iya. Di tempat yang diceritakan tadi, saya pernah nginep di situ. Berarti mungkin Pak Jack godaannya hanya pilih-pilih. Kebetulan mungkin Pak Jack mungkin sekarang kan berbakat menjadi pembawa kisah misteri jadi gini sebenarnya rumah sakit itu sekarang sudah tidak difungsikan sebagai rumah sakit lagi. Dan beberapa waktu yang lalu sempat sih ada YouTuber yang masuk ke sana, Kang. Salah satu YouTuber yang terkenal lah. Ya saya nggak bisa menyebutkan namanya. Jadi YouTuber terkenal untuk exploring ini pernah masuk ke sana. Memang serem sih sebenarnya. Dan makanya tadi kita juga berharap bahwa kita membawakan cerita ini sebenarnya sedikit ada ada suasana yang berbeda dengan kisah-kisah yang lain. Ya. Oke, sobat pembisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami berikutnya. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.